Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Ataila dengan NPM 06 2024 107 802. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang Windows Service ya. Jadi Windows Service ini adalah sebuah sistem yang berjalan di latar belakang ya, atau tanpa UI lah istilahnya. Ini bisa untuk sebuah sistem yang ada di Windows maupun aplikasi ya. Langsung saja, di sini cara membuka Windows Service bisa kita gunakan Windows plus R ya. Lalu kita ketikkan service.msg ya. Di sini sudah ada berbagai service ya, dari beberapa aplikasi maupun sistem Windows ya. Di sini saya mendapatkan poin untuk menjelaskan service tambahannya, aplikasi tambahannya. Jadi contoh aja ya, saya contohkan. Nah, ini ada Brief ya, Brief Elevation Service. Nah, ini untuk web browser Brief ya. Ini saya setting manual karena ini mungkin untuk elevation service ya. Jadi saya nggak seberapa mementingkan itu, jadi saya kasih manual saja. Lalu ada Brief Update Service. Nah, ini karena update ini suatu mungkin kewajiban ya untuk sebuah aplikasi, karena mungkin ada celah keamanan yang belum terupdate, jadi mungkin di setting automatic ya daripada manual ya, karena ini sesuatu yang sangat penting untuk update service ini ya. Oke, selanjutnya ada Docker. Ini Docker. Ini kenapa saya setting ke manual ya, karena kalau saya setting ke automatic, nanti ketika saya booting ke Windows itu langsung menjalankan kontainer yang saya punya. Nah, di sini kan saya punya 11 kontainer ya. Jadi kalau misalnya itu berjalan serentak, nah itu bakal membebani RAM saya, dan itu mungkin bisa bikin laptop saya nge-lag atau maupun bisa nge-hang ya, kalau misalnya sudah terlalu banyak CPU usage ya. Nah, ini kenapa saya kasih manual ya, itu tadi karena kalau di otomatis itu tadi saya misalnya kalau booting bakal membebani sistem yang sangat banyak. Lalu misalnya ada lagi Google ya, ini ada Google Update juga, Google Elevation Service. Ini saya setting manual juga karena ya ini tidak seberapa penting ya untuk sebuah Google Chrome. Ada Google Update Internal Service. Nah, ini karena untuk keupdatean ya, ini saya kasih manual saja ya, biar kalau misalnya ada update dari Google dia langsung otomatis update, tidak nunggu konfirmasi dari pengguna ya. Lalu ada lagi, nah ini ada lagi MariaDB ya. MariaDB ini punyanya XAMPP ya. Di sini kenapa saya setting otomatis ya, jika misal saya meng-restart laptop ya, lalu saya akses localhost saya itu tidak perlu lagi mengaktifkan XAMPP saya, karena di sini sudah saya setting otomatis. Berbeda dengan misalnya saya setting ke manual. Kalau saya setting ke manual ini nanti saya harus mengaktifkan otomatis melalui mengaktifkan manual dari XAMPP, aplikasi XAMPP ya, untuk menjalankan MariaDB ya. Di sini saya tetap ke otomatis saja. Lalu di sini ada lagi Ultra Viewer Service ya, ini untuk remote desktop ya. Biasanya saya menggunakan kalau mengakses laptop di kantor, saya menggunakan Ultra Viewer Service. Nah, di sini kenapa saya setting ke automatic, karena kalau saya setting ke manual ini nanti bisa kemungkinan saya merestart laptop saya itu bakal terputus koneksinya antara laptop dengan di kantor. Nah, kalau ke automatic gini kan dia tetap berjalan di latar belakang. Nah, gitu. Jadi mengurangi pekerjaan saya untuk memasukkan password lagi, ID lagi gitu. Jadi saya setting automatic ya. Oke, lanjut ke ini ada juga WSL Service ya. Ini WSL Service ini untuk virtual box saya ya, untuk Linux ya, Linux sama Windows Server ya. Di sini saya setting otomatis. Kenapa? Karena
di sini hampir mungkin setiap hari saya menggunakan WSL service ini untuk Linux dan lain-lain ya. Nah, mungkin ini sekalian saya jelaskan juga untuk startup tipe sama service status juga ya. Startup tipe automatic ya, untuk di poin saya ini, menurut saya kalau ke automatic ini kita bisa mempercepat kita membuka sebuah aplikasi ya kalau kita ke automatic ya. Berbeda kalau kita ke manual ya. Ini dari sisi bagusnya ya. Kalau di manual ini mungkin kita nggak banyak memakan RAM ya, dan otomatis ketika kita awal booting ke laptop itu otomatis kan kalau kita setting manual ini kan nggak berjalan ya apa untuk servisnya ya, jadi kan proses booting itu lebih cepat. Untuk sisi buruknya ke automatic ya, ini tadi apa, kalau di automatic nanti ketika kita booting ke Windows itu mungkin bisa agak lama ya, karena ya Windows menjalankan startup yang sangat banyak misalnya secara otomatis, jadi kan serentak gitu menjalankan. Berbeda dengan manual. Kalau ke manual mungkin sisi jeleknya ketika kita akses aplikasi mungkin agak lama ya, karena kenapa, service statusnya itu masih stopped, nggak running kayak seperti ini. Ini running karena tadi otomatis ya. Ini misalnya kayak ke manual gini. Nah, ke manual lalu coba saya stop ya. Nah, di sini stop ya. Ini gambaran misalnya kalau ke manual ini stop, masih stop. Nah, kalau kita mau akses ini apa WSL-nya ini kita harus WSL. Nah, kita harus akses manual lah. Nah, ini lebih lama ya untuk loadingnya ya. Ini karena membutuhkan waktu untuk meload servisnya. Nah, berbeda kalau kita ganti ke manual ya. Manual kita beli dulu, oke. Nah, coba kita akses WSL. Nah, di sini langsung kayak cepat ya, karena ya ini sudah di load oleh sistem terlebih dahulu untuk servisnya. Nah, kita mengambil aplikasinya tinggal buka saja gitu. Jadi perbedaannya mungkin di situ ya. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Ataila dengan NPM 06 2024 107802. Di sini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya yang menjelaskan tentang Windows Service ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen proses ya dan penjadwalan ya. Oke. Di konsep proses itu sama seperti yang Windows Service ya. Ya, misalnya sebuah proses ini mempunyai sebuah PID-nya, lalu ada NICE-nya, lalu prioritasnya. Contoh saja, misalnya kita membuka aplikasi di Linux ya, misalnya Firefox. Di situ akan ada PID-nya Firefox itu berapa, lalu ada apa namanya yang akses itu di root atau user apa gitu ada, lalu ada memori yang termakan oleh proses itu, jadi lengkap ya. Oke, kita coba menggunakan hardtop ya, sesuai di PDF ya. Kita masuk di sini, saya kebetulan memakai virtual box ya. Untuk saya kita akses saja. Untuk membuka terminal bisa ctrl+t. Di sini sudah terakses ya. Lalu coba kita akses hardtop ya. Kalau sebelumnya belum menginstal hardtop, kita bisa menginstalnya menggunakan apt install hardtop ya. Karena di sini saya sudah menginstal hardtop ya untuk sebelumnya, jadi saya tinggal akses saja. Saya akses dulu untuk seperti ya. Saya akses hardtop ya. Nah, di sini sudah ada sebuah proses dan ada bar ya di sini ya. Ini barnya. Ini untuk memori, ini untuk CPU SIG ya, dan lain-lain. Nah, ini kan saya jelaskan apa itu PID user. PID ini adalah ID proses ya. Setiap proses ini mempunyai ID. Lalu ada user. User ini yang mengakses proses ini siapa?
kalau misalnya mirip Diamond biasanya di di root ya Pak, milik Diamond ya. Kalau misalnya milik user berarti di user ya, main user ya. Lalu ada PR ini prioritas ya, lalu ada NI ini untuk nice ya, semakin kecil angkanya atau sampai min ini jadi dia semakin tak terprioritaskan, tapi kalau semakin besar dia akan terprioritaskan ya, contohnya 19 ini ya. Lalu zona virtual ini total virtual memori yang terpakai untuk sebuah proses. Lalu ada res ini sama memori juga. Lalu ada SHR ini share antara memori dan proses ya. Lalu di sini ada S ya. S ini status ya. Di sini ada 3 macam status ya. Ada stopped, running, dan zombie ya. Zombie ini set zombie. Lalu ada CPU usage ya, ini CPU usage. Lalu ada memory usage. Lalu ada time untuk berjalannya sebuah proses ya. Ini ada komennya juga untuk apa yang dilakukannya. Oke, sekarang saya coba next ya, dengan perintah next ya. Perintah next. Oke, saya coba gunakan perintah next. Saya masuk dulu ke terminal, ke root ya, ke terminal. Saya ketikkan next, lalu min n. Kalau kita kasih nilai mungkin 10 ya untuk nextnya. Lalu kita kasih keterangan sleep 3000. Ini kita enter aja. Nah, di sini sudah ada ya. Untuk PID ini yang dikeluarkan ini PID ya, PID 5634. Kita lihat ke hardtop ya. Kita lihat ke hardtop. Kita cari 563 ya. 5643 tadi ya. Nah, di 5634 ya. Di sini sudah tertera ya untuk prioritasnya 30. Lalu tadi kita setting untuk nice-nya itu 10, sorry. Nice-nya itu 10, di sini sudah tertera 10 ya. Lalu untuk komennya tadi saya kasih sleep 3000 ya. Ini sudah terlihat semua untuk prioritas NI virtual yang memakai memorinya itu. Ini statusnya stopped ya. Lalu kita coba dengan perintah renex sekarang. Perintah renex, kita masuk dulu ke sudo iya. Lalu kita perintah renex, kita masukkan, kita pakai PID yang tadi aja. Nah, ini nice-nya kita kurangin, mungkin tadi kan 10 ya, mungkin kita kasih min 5 ya, min 5. Lalu untuk PID nya tadi saya lihat dulu 5634 ya, 5634, kita enter. Nah, ini sudah terlihat ya untuk 5634 di PID nya yang lama ini 10. Lalu kita kasih new priority nya min 5 ya. Kita cek di hardtop. Nah, di hardtop 5634, kita lihat 5634 di sini. Di sini sudah tertera min 5 ya. Lalu untuk prioritas 15, nah ini keterangan tetap sama ya, karena saya nggak ubah ya, sleep 3000 ya. Jadi penggunaannya NES itu digunakan jika kita itu menjalankan sebuah program berat tapi tidak ingin membebani aplikasi lain yang sedang berjalan di Linux kita lah istilahnya. Lalu untuk kita NES ini sebenarnya untuk mengecilkan sebuah prioritasnya lah, agar tidak terlalu membebani sistem. Nah, ya prosesnya kayak menyelamatkan gitu. Lalu mungkin itu saja dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Ataila dengan NPM 06 2024 1077802. Di sini saya akan menjelaskan tentang backup sistem operasi, melanjutkan dari video saya yang sebelumnya yang tentang manajemen proses dan Windows Service ya.
Di sini saya mendapatkan poin untuk backup di directory system ya, atau data khusus, lalu restorasi ke lokasi awalnya, lalu analisis efisiensi backup ya. Oke, kita langsung saja ke dulunya. Ini kita akses menggunakan JTK untuk terminal, lalu kita masuk ke root dulu ya, masuk ke root, folder root ya. Lalu sini saya membuat sebuah folder ya di root ya. SRV saja, penting. Enter. Nah, lalu saya ingin mengisikan folder ini dengan sebuah file ya, sebuah data ya. Menggunakan perintah touch, lalu SRV, lalu data penting, lalu nama filenya cons_a, lalu titik cons, lalu config saya config_a, lalu bikin lagi SRV, bikin lagi SRV penting, mungkin logs transaksi ya, transaksi logs. Kita cek dulu apakah benar. Oke, sepertinya benar ya, kita enter. Oke, di sini sudah saya buatkan folder sama filenya ya. Di sini ada dua file ya, file config sama file log transaksi. Di sini kita buat file backupnya dulu ya, backup SH-nya ya, programnya ya. Nah, kebetulan saya sudah buat, kita coba backup sistem. Nah, di sini saya sudah buat ya. Di sini akan saya jelaskan. Yang pertama, kita mendefinisikan variabel. Nah, ini source ini untuk apa, di mana filenya itu yang mau di backup ya, letaknya itu di SRV data penting. Lalu ada destinationnya. Nah, destinationnya itu untuk apa namanya, kalau misalnya backupnya itu di mana. Nah, ini saya taruh ke home, lalu ke WAMI ini untuk nama apa namanya, Linux saya bisa diganti juga untuk nama usernya, bisa menggunakan WAMI, lalu backup ya, lalu ada date untuk keterangan date-nya, ada year, month, dan day ya. Nah, ini untuk file name-nya saya gunakan file name backup_srv, dan ini juga ada keterangan tanggalnya. Lalu ini untuk mkdirp destination ya. Nah, jika folder backup saya belum saya buat, ini otomatis jika saya menjalankan program ini akan menjalankan apa, membuat directory backup ya, yang sesuai tadi backup. Lalu ini untuk keterangannya, misalnya kalau dia jalan akan mengeluarkan keterangan memulai backup directory source. Nah, source ini mengambil dari ini ya, SRV data penting ya. Nah, ini untuk pemanggilannya ini menggunakan tar, lalu csvv, dan lalu di destinationnya di backup ya, lalu filenya backup SRV, lalu date, nah, source-nya di data penting ya. Nah, ini juga ada verifikasi, saya kasih verifikasi ya, jika if ini backup sukses, nah ini file tersimpan di destination dan file name-nya sesuai di tadi, ini destination dan file name-nya. Lalu jika gagal, ini akan FI ya. Oke, kita cetak dulu, enter, lalu kita X. Di sini kita coba aja langsung jalankan ya. Misalnya kita kita lupa apa, kita ubah dulu apa perizinannya, menggunakan chmod plus X, lalu untuk filenya itu backup system ya, backup underscore system.sh.
Nah, setelah kita sudah mengganti perizinannya, kita coba saja menjalankan filenya ini ya, file backupnya ini ya. Kita menggunakan perintah // lalu spasi sama spasi backup _system.sh. Nah, di sini sudah memulai ya. Ini ada kesalahan ya, jadi ini ada tanda ini di bin bash. Nah, di sini sudah berjalan memulai backup di direktori. Nah, SRV data penting. Nah, ini tadi ada kesalahan juga di tar. Lalu SRV data penting config _a.config, lalu SRV data penting log transaksi _log. Di sini keterangannya itu backup sukses dan file tersimpan di home root backup dengan nama backup _srv 2026 01 18 tar geset ya. Oke, di sini kita coba saja, misalnya kita hapus filenya ya, file di data pentingnya ya, di main filenya ya, sebelum di backup ya. Kita coba hapus saja menggunakan minta rm dan rf mungkin srv lalu data penting ya, penting, enter. Nah, di sini sudah hilang ya. Lalu kita coba di ls srv lalu data penting. Nah, ini sudah nggak ada ya, ini salah nih. srv data penting. Nah, di sini sudah nggak ada file ya di direktori ini karena sudah saya hapus. Oke, sekarang saya coba akses filenya ya, filenya yang sudah kita backup di sini tadi. Nah, kita coba aksesnya menggunakan tar lalu xzvf lalu kita kasih home. Nah, ini karena saya simpannya itu di root di home ya, di user ya, di user. Kita akses saja di omen lalu kita kasihkan backup di root, ini di root bukan di user root. Lalu kita kasih backup. Nah, di sini kita tinggal mengikuti yang ini aja ya, filenya ya, kita panggil aja backup _srv 2026 01 18 tar.gz. Kita cek dulu tar xzvf. Oh, ini salah, kurang ini. Tar xzvf backup session tadi enter. Nah, di sini sudah terlihat ya srv data penting. Nah, ini sudah kembali lagi lah di file srv ya, ada data penting lalu ada config accounts lalu srv data penting logs transaksi.logs ya. Oke, kita coba lagi menggunakan perintah ls sama kayak tadi, ls srv lalu ke data penting. Sebenarnya bisa kita pada akses. Oke, kita coba akses srv dulu ya, srv lalu kita coba srv, kita akses di data penting pada ls. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada config accounts dan log transaksi ya, kan nggak ada ya. Mungkin segitu dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.